saya pendeta sebagai pengurus di FKB Provinsi Papua Barat, dan saya alasan vaksin pertama untuk menjaga kesehatan, menghindar dari penyakit virus corona yang sementara mewabah dan membuat banyak orang menjadi terkapar dan tidak bisa berdaya. Jangan lupa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari dan Papua Barat khususnya bahwa ingat, COVID ini belum hilang. Kita masih selalu dibayang-bayangi dengan COVID. Cuma untuk mengurangi COVID, bagaimana caranya itu dengan 3M, itu tetap memakai masker, jaga jarak, selalu mencuci tangan, hindari kerumunan. Dan sebagai orang Papua, saya harus vaksin karena penyakit ini sangat berdampak kepada kami secara khusus yang ada saat ini, dan untuk seluruh masyarakat, dan bukan saja sebagai tokoh agama dan juga sebagai masyarakat Papua yang secara khusus saya menghimbau kepada saudara-saudara saya, orang-orang Papua yang ada, WAP yang ada di tanah Papua, baik pun itu di Papua dan juga Papua Barat, untuk mari kita harus memahami apa yang menjadi anjuran pemerintah, apa yang menjadi anjuran pemerintah pusat, Bapak Presiden, dan juga kepada gubernur kita, baik pun itu gubernur Papua dan juga Papua Barat, menganjurkan kepada kita bersama dengan TNI Polri untuk mari kita sama-sama mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan pemerintah untuk kita harus vaksin supaya kita tetap terhindar dari penyakit virus ini dan juga kita tetap aman. Karena kita lihat sekarang ada serangan baru lagi, yaitu varian Omikron yang baru masuk ini sangat berbahaya. Itu penyakitnya itu sangat, dia identik dengan penyakit yang seringkali berdampak kepada orang Papua. Itu penyakit virus, flu, batuk. Maka itu mari saya anjurkan supaya kita semua harus vaksin. Sebagai orang Papua, mari kita harus vaksin supaya kita tetap jaga kesehatan. Oke, selamat datang kembali di podcast KTP, Kaki Tanah Papua, bersama saya Sarul sebagai host di sini. Dan kita kedatangan tamu hari ini dari salah satu komunitas, yaitu PMI. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan namanya? Ya, perkenalkan, nama saya La Rahman, nama lengkap. Saya termasuk saat ini pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Papua Barat. Baik, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit pengalaman atau mungkin awal mula masuk ke PMI dan mengajar ke PMR-PMR di sekolah-sekolah atau bagaimanapun itu. Oh iya, terima kasih. Iya, jadi awal mula sebagai motivasi saya sampai berkecimpung masuk di dunia Palang Merah, yaitu berawal, ini saya cerita-cerita dulu ya. Iya, baik, itu yang lebih bagus, Pak. Ya, awal mula itu saya jadi relawan di Jakarta itu pada tahun 2001 di Jakarta. Di situ saya memang belum pernah tahu apa itu Palang Merah. Tapi setelah pertama kali saya di Jakarta, 3 hari saya bermain di 3 hari di Jakarta, saya bermain di markas PMI Jakarta Pusat waktu itu di Pencenongan, daerah Pasar Baru. Di situ saya diajak langsung untuk terlibat dalam penanganan kebakaran. Nah, saat itu saya jadi motivasi, wah ternyata di dunia Palang Merah ini pengalamannya banyak, terus ilmu-ilmu yang didapat juga banyak. Akhirnya dari situ ya sampai sekarang ini di Palang Merah. Mungkin Bapak bisa ceritakan mungkin salah satu pengalaman atau kesan ikut dalam kegiatan Palang Merah ini mungkin? Ya, pengalaman sih banyak. Yang paling berkesan begitu? Cuma yang paling berkesan waktu itu saya ditunjuk sebagai Korlap penanganan bencana di Wasior tahun 2010. Palang Merah Indonesia ini kan induk. Nah, di bawah dari Palang Merah itu adalah relawan. Ya? Nah, Palang Merah itu kecikal bakar relawan muda yang kita bina mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Kalau untuk tingkat SD itu mula, tingkat SMP Madya, dan tingkat SMA itu Wira. Sedangkan kalau lulus perguruan tinggi dan dia mungkin belum ada kuliah, itu dia masuk di jenjang yang paling
tinggi lagi, yaitu Korps Sukarela. Untuk program-programnya Palang Merah, kita di sini program-programnya itu apa? yang paling kita prioritaskan itu adalah pertama pembinaan generasi muda. Yang kedua adalah penanggulangan bencana. Nah, itu termasuk pembinaan generasi muda itu tadi, pembinaan PMR, relawan KSR, TSR dan lain-lain. Untuk penanggulangan bencana, itu dia masuk seperti mulai dari kesiapsiagaan, termasuk ada pelatihan-pelatihan, di situ ada pertolongan pertama, dan yang paling prioritas adalah yang saat ini masih jalan adalah donor darah. Apalagi di daerah-daerah situasi COVID begini, ya memang kegiatan-kegiatan PMR di sekolah maupun di lapangan ini kita kurangi. Sifatnya untuk beberapa orang saja. Oh, dibatasi begitu? Dibatasi. Itu yang kita ambil untuk betul-betul dia ikut dalam penanganan COVID-19. Selain ke PMR, Pak, PMR sekolah-sekolah, mungkin ada pernah untuk membina masyarakat sekitar atau mungkin masuk-masuk ke warga-warga begitu untuk tentang pertolongan pertama atau kegiatan-kegiatan yang masuk dalam PMI? Ya, banyak sih, banyak. Selain pembinaan generasi muda di sekolah, khususnya PMR, kita juga sudah sering buat kegiatan di luar dari sekolah. Sekolah ya? Ya, contohnya ada kegiatan pembentukan kelompok-kelompok PMR remaja, tapi bukan sekolah, di luar sekolah. Di lingkungan masyarakat? Di lingkungan masyarakat. Yang di situ kita paling banyak mengajarkan bagaimana hidup sehat, gitu. Pendidikan remaja sebaya yang kita ajarkan, karena kita tahu bahwa sekarang ini kan dunia sudah semakin teknologi yang bermain. Jadi kalau ya minimal anak-anak ini dia sudah yang di masyarakat umum yang kita ajarkan, minimal mereka sudah siap dengan mereka punya diri sendiri dan keluarga. Baru terakhir adalah lingkungan. Kalau kita bicara untuk diri sendiri, sudah pasti dia akan membina membentengi diri sendiri sama keluarga. Kalau tentang kita masuk ke COVID, Pak, apa pernah PMI melakukan giat membina atau untuk masyarakat tentang prokes COVID? Cara pemakaian masker atau kemana-mana harus cuci tangan dan lain-lain. Sesuai dengan peraturan dari gubernur juga, kita Palang Merah masuk dalam memberikan sosialisasi tentang COVID. Nah, itu kita di samping memberikan sosialisasi kepada masyarakat penanganan COVID, nah di penanggulangan kesiapsiagaan COVID, kita juga ada melakukan penyemprotan disinfektan. Nah, itu penyemprotannya bagaimana, Pak? Itu rutin kita lakukan. Kita lakukan di daerah-daerah itu tahun 2020 kemarin. Cuma setelah 2020 masuk 2021, 2021 itu Januari sampai Juni itu masih kita lakukan. Setelah itu mulai agak berkurang. Untuk respon masyarakat, mereka gimana, Pak? Respon masyarakat tentu luar biasa. Baik. Di sisi positifnya kita dapat bahwa banyak masyarakat yang memang terima kasih di kita bahwa kita sudah sampai ikut melakukan penanganan COVID ini. Sekarang apa saja kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilakukan pada tahun 2020 sekarang ini? Mungkin kegiatan tentang COVID begitu, Pak? Pencegahan. Untuk kegiatan pencegahan COVID, itu kemarin kita juga untuk program 2022 ini, yang pertama kesiapsiagaan sosialisasi ke tingkat muda, generasi muda itu akan kita lanjutkan. Itu akan kita lanjutkan untuk pencegahan, termasuk bagaimana di daerah-daerah yang kemarin itu rata-rata rawan dengan COVID, dari jumlah kasus terbanyak. Kemarin juga kita dari Palang Merah Provinsi memberikan bantuan dukungan peralatan medis di beberapa rumah sakit, puskesmas, dan komunitas kampung-kampung. Ya memang tidak semua daerah yang kita jangkau, tidak semua kabupaten kita jangkau, tapi kita ambil prioritas ke daerah-daerah yang kemarin jumlah
Kasusnya tinggi ya? tinggi, itu yang kita berikan. Daerah-daerah mana saya tuh? Kemarin di daerah Kabupaten Sorong, Sorong. Kabupaten Manokwari, dan Manokwari. Kota Sorong. Oh. 2 kabupaten, 1 kota. Itu yang kita dorong karena memang di sana jumlah kasusnya Paling banyak ya? Banyak. Dari dukungan medis, peralatan, yaitu termasuk APD, APD? alat pelindung diri, dengan oksigen. Masker? Masker, ya, masker masuk di APD. APD ya, betul. Pelindung diri. Jadi termasuk oksigen, terus pengukur suhu badan, tensi, semua itu masuk di dalam. Itu sudah kita distribusikan kemarin, bulan Desember kemarin sudah. Mudah-mudahan COVID sudah stop sampai kemarin. 2022. Jangan di 2022 kita berharap berdua rame-rame, moga-moga COVID sudah Hilang. tidak ada lagi varian yang ketiga, keempat, dan selanjutnya. Cukup yang kemarin aja. Oh, mungkin Bapak ada himbauan kepada masyarakat tentang pencegahan COVID ini, mungkin ada cara-caranya, mungkin bisa lihat kamera, baru kita langsung menghimbau. Untuk pencegahan COVID-19, tentu kita harus sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, selalu mencuci tangan, dan menggunakan masker, itu yang utama. Dan kurangi kerumunan yang banyak. Terus himbauan yang terpenting untuk masyarakat yang belum vaksin, kalau boleh kita ikuti aturan pemerintah, kita harus semua vaksin. Karena ini vaksin sangat penting bagi diri kita. Karena ini ya, dengan kita vaksin, kita sudah berusaha untuk mencegah terjadinya virus dalam diri kita, dalam daerah, khususnya wilayah Papua Barat ini. Iya, betul-betul. Vaksin sangat penting memang. Jadi bapak-bapak yang belum vaksin, adik-adik yang belum vaksin, ayo segera kita vaksin. Karena vaksin itu gratis, tidak dipungut biaya. Vaksin itu sehat, mencegah kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan takut yang lain-lain. Betul. Saya Yusuf Sayop, Wakil Bidang Relawan Palang Merah Indonesia Cabang Manokwari. Kegiatannya ini adalah kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Palang Merah berkolaborasi dengan Badan Intelijen Negara, dengan Dinas Kesehatan sama BPK-RMI. Kita kegiatan vaksinasi ini dengan tujuan untuk kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan oleh seluruh dunia, khususnya di Kabupaten Manokwari. Dan saya di sini mengajak buat semua masyarakat orang asli Papua, kita jangan terpengaruh dengan isu-isu atau hoaks yang mengatakan bahwa vaksinasi itu mematikan, tapi vaksin itu menyehatkan, menyelamatkan kita orang Papua. Baik, selama kegiatan di vaksinasi ini, kami memang dari PMI juga punya program vaksinasi massal yang langsung dikoordinir oleh Palang Merah Internasional atau ACRC, di mana 3 bulan kemarin kami dikasih target vaksinasi 1.000 orang. Dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, kami bisa laksanakan itu, dan target kita dari 1.000 orang itu melebihi sampai 1.500 orang. Demikian itu dari kami, Palang Merah Indonesia. Hambatan dan tantangan bagi kami Palang Merah Indonesia, di mana kalau hambatan ya dari kemarin dengan berita hoaks-hoaks tersebut, sehingga masyarakat, sebagian masyarakat itu takut untuk datang vaksin. Sehingga kami PMI masuk di sosialisasi. Kami melakukan pendekatan kepada masyarakat-masyarakat Papua, kami melakukan sosialisasi dengan baik, sehingga mereka banyak bertanya, dan akhirnya mereka mau vaksin, seperti itu. Hambatannya juga sama, berapa kali kami melakukan sosialisasi itu ada penolakan juga, tapi dengan sosialisasi dengan baik, sehingga tantangan-tantangan tadi bisa kami lewati dengan baik. Sampai hari ini kita laksanakan, biasa itu kami target 100 lebih, dan tadi di pendaftaran itu 125, dan itu sudah bisa melewati target karena kami patokannya 100 orang dulu. Dari PMI, terus dari Dinas Kesehatan, dari Badan Intelijen Negara,
dari pemuda remaja masjid, terus dari TNI juga ada. Sebagai pengurus, saya pendeta, sebagai pengurus di FKB Provinsi Papua Barat. Dan saya alasan vaksin pertama untuk menjaga kesehatan, menghindar dari penyakit virus corona yang sementara mewabah dan membuat banyak orang menjadi terkapar dan tidak bisa berdaya. Dan sebagai orang Papua, saya harus vaksin karena penyakit ini sangat berdampak kepada kami secara khusus yang ada saat ini dan untuk seluruh masyarakat, bukan saja kami, karena penyakit ini kan dia tidak memandang bulu dan dia tidak memandang itu dari strata ekonomi yang tinggi ataupun rendah, ataupun strata ekonomi lemah dan yang kuat. Maka itu ya kita harus vaksin karena vaksin itu bisa dapat menghindar dari dia mengurangi dampak daripada kematian ataupun sakit penyakit itu, virus saat ini. Nama saya Pendeta Pintein Maniani dan saya juga pengurus dari FKB Provinsi Papua Barat. Saya vaksin itu atas keinginan sendiri untuk tetap hidup sehat dan saya mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden kepada seluruh masyarakat untuk harus vaksin. Maka itu saya punya inisiatif sendiri untuk harus vaksin. Sebagai orang Papua saya menjaga tetap sehat. Terima kasih. Ya, keluarga saya sudah vaksin dan hari ini saya antar anak saya untuk vaksin hari ini. Untuk jemaat saya sudah sampaikan ke mereka dan juga apa yang menjadi anjuran pemerintah saya sampaikan ke mereka untuk harus vaksin. Vaksin yang kedua saya sudah vaksin yang kedua pada beberapa bulan lalu. Iya, tahapannya kalau vaksin itu yang jelas dia punya identitas ya, baik KTP atau KK, datang ke gerai-gerai, kemudian menunjukkan identitasnya itu, nanti petugas kami akan tanya, ini vaksin pertama atau kedua. Jadi kalau pertama ya dicatat, nomor induk kependudukannya itu dicatat, kemudian diisi dalam formulir. Setelah itu masyarakat yang mau vaksin diukur tensinya. Kalau tensinya memungkinkan untuk vaksin, kemudian pindah ke pos kedua. Pos kedua itu untuk screening, jadi wawancara dari dokter. Jadi ada beberapa dokter dari Dinas Kesehatan yang diutus ke sini. Nah, setelah selesai melaksanakan wawancara, kalau lolos berarti masuk di pos 3. Nah, pos 3 ini adalah pemberian suntikan vaksin. Di sana ada petugas-petugas vaksinator yang disiapkan juga oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari. Ada juga beberapa yang dari provinsi. Terus selanjutnya ketika setelah mendapatkan vaksin, dia akan diobservasi beberapa saat itu di pos keempat. Nah, di sana sambil menunggu datanya diinput di aplikasi Peduli Lindungi dan mendapatkan sertifikat vaksin. Mari teman-teman, Bapak Ibu semuanya kita vaksin karena vaksin ini halal, sehat. Jadi tidak ada tidak ada paksaan juga divaksin, tapi ini adalah kebutuhan kita bersama. Kalau kita mau sehat, mau aman dari serangan wabah ini, maka kita harus mendapatkan vaksinasi. Nah, sekarang vaksinasi masih gratis dan itu disiapkan oleh pemerintah. Mari kita manfaatkan. Jangan terpengaruh oleh isu-isu hoax yang mengatakan vaksin itu tidak baik. Vaksin adalah benteng terakhir yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat yang ada di tanah air ini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.